Dinamika politik hukum syariat Islam di Indonesia, upaya formalisasi syariat Islam dan bahkan pendirian negara Islam di Indonesia telah terjadi dengan berbagai macam cara, diantaranya lewat legislasi pembuatan undang-undang serta peraturan wilayah hingga pemberontakan dengan cara kekerasan. Dengan kata lain, upaya tersebut telah diupayakan secara konstitusional dan inkonstitusional. Formalisasi syariat Islam dalam hukum positif telah berbuah menjadi undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Majelis Hukum Agama, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik. Hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Kalimat aturan hukum merupakan pengejawantahan kehendak politik yang saling merebut kekuasaan. Apalagi memang negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menjadi peran partai politik menentukan jalannya roda negara ini. Religious state. Indonesia menganut sistem religious nation state sebagai jiwa dari Pancasila, yang berarti negara Indonesia atau negara kebangsaan bukan negara agama berdasarkan agama tertentu, tetapi tidak pula negara sekuler, tidak mengurusi agama. Dalam perspektif teodemokrasi, maka hukum Islam bisa masuk sebagai salah satu sumber nasional. Bagian kedua, syariatisasi dan demokratisasi. Proses sekularisasi membuat pejuang-pejuang Muslim seperti Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin Mesir, yang memantik api perjuangan kembalinya hukum Islam dengan cara damai dan konstitusional di seluruh dunia. Meskipun ada sedikit radikal dan kekerasan, di Pakistan ada Zia-ul Haq tahun 1979 dan Abdullah A'la Maududi. Di Indonesia perjuangan melaksanakan syariat Islam mulai dari BPUPKI pada tahun 1945 melalui jalur konstituante pada tahun 1956 sampai 1959. Era reformasi yang ingin kembali memperjuangkan Piagam Jakarta dan syariat Islam kembali berlaku, namun belum mendapat persetujuan MPR. Dan tanpa dukungan Ormas, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada era reformasi banyak legislasi, hukum perorangan, hukum ekonomi dan sebagainya, dan perda syariah yang bersifat substantif atau esensial. Perda-perda tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum nasional, wilayahnya pada hukum privat dan memperkuat KUHP. Di berbagai negara Muslim, hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam yang menjadi hukum positif. Di negara Muslim sedang dalam proses reislamisasi hukum dengan tantangan dari kalangan umat Islam sendiri dengan alasan HAM dan demokrasi. Demokratisasi dan syariatisasi tidak dapat dibendung, namun tidak bisa diterapkan seluruhnya. Demokrasi didasari sekularisme dan syariatisasi dengan hambatan pluralisme. Keduanya hanya dapat dicarikan jalan tengah dengan jalan mengembangkan demokrasi namun tetap menghargai nilai-nilai syariat Islam. Partai Islam pada tahun 1999. Partai Islam hanya mendapat suara 7,8% pada tahun 2004, hanya 21,17% suara. Hal tersebut kecil dan signifikan dikarenakan terpecahnya Partai Islam dan perubahan orientasi pemilih dalam hal ideologi Islam. Poin keempat, HTI dan NU-HTI dianggap tidak mengakomodasi Pancasila, tidak punya nasionalisme, dan tidak membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.
HTI sendiri dianggap sebagai jaringan internasional yang ingin membentuk khilafah Islamiyah dengan jargon penegakan syariat Islam di Indonesia. Sementara NU dianggap terbukti nasionalis, pengukuhan kerukunan umat beragama, dan berideologi Pancasila. Potret penerapan syariat Islam di negara-negara Muslim, Indonesia, Mesir, Sudan, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, dan Malaysia. Isu penerapan syariat Islam di berbagai negara tersebut belum bermutu dan misteri. Kajian hanya bersifat simplistik tanpa konsep yang jelas. Belum punya analisis serius terhadap masalah sosial kontemporer masyarakat. Poin kelima, moderasi Islam Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dinilai agar tetap menjaga ciri khas keislamannya yang sejati tanpa perlu memperjuangkannya dengan cara-cara kekerasan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ajaran Islam tidak bersifat kaku dan terus berkembang, lentur dan adaptif. Islam telah berhasil merevolusi kejahiliaan. Oleh karena itu, Islam harus diperjuangkan tanpa ragu-ragu.